teman-teman nih. Jadi kami dari KMK ITS Romo itu dalam rangka untuk menyambut BKSN, itu kami akan merencanakan sebuah acara series gitu ya, event series di mana itu nanti kami akan mengundang Romo itu untuk memberikan sharing, memberikan insight juga kepada kita teman-teman KMK ITS. Jadi teman-teman di sini yang kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk berbincang-bincang, untuk sharing seperti itu Romo. Oke, mungkin itu untuk intronya ya Romo ya dan juga teman-teman. Oke, mungkin sebelum masuk ke acara, ada baiknya dulu kita berdoa ya Romo ya. Mungkin untuk doa pembuka mungkin aku serahkan ke Romo ya. Bagaimana Romo? Oke, baik. Silahkan Romo. Teman-teman, mari kita mengawali kegiatan sharing kita pada sore malam hari ini. Kita membukanya bersama dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami, anak-anak-Mu, berkumpul kembali pada sore hingga malam hari ini, hendak berbagi kisah, berbagi cerita di dalam nama-Mu, hendak mengalami Engkau sebagai sahabat dalam suka duka hidup kami, terutama pada saat-saat kami benar-benar membutuhkan kehadiran-Mu dalam kehilangan-kehilangan kami, dalam penderitaan-penderitaan yang kami alami. Kami mohon dengan rendah hati, utuslah Roh Kudus-Mu, jamahlah hati kami, agar kami dapat berbagi kisah, berbagi cerita. Semoga di akhir perjumpaan kami dapat membawa Engkau ke dalam hati kami masing-masing dan ke dalam hati semua orang yang kami jumpai. Di Kau kami puji kini dan sepanjang masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih Romo atas doa pembukanya ya. Oh ya teman-teman, jadi sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, perkenalkan namaku Krisna dan aku di sini nggak sendirian nih. Ada temanku lagi nih sama Steven ya. Ada nggak Steven? Halo teman-teman semuanya. Oke, halo Steven. Oke, jadi ini partner saya nih ya. Jadi untuk kita nge-MC nanti ya, Steven ya. Betul Oke, banget. oke, sip, sip, sip. Nah, sebelum kita mungkin bisa langsung mungkin teman-teman udah kayak pengen dengerin, dari Romo ya nih ya, Steven ya? Gimana nih? Nah iya nih, karena udah jam 6:10 kali ya, udah Nah, pada betul nggak sabar juga. nih teman. Iya, betul juga. Oh ya, sebelumnya nih teman-teman, aku mungkin izin perkenalkan terlebih dahulu ya dari Romo Valdi. Waktu itu Romo Valdi juga pernah membawakan di fellowship ya, Romo ya, Ya, di KMK ITS juga. Nah, betul. Jadi buat teman-teman nih, jadi mungkin ada beberapa yang udah kayak udah pernah lihat Romo Valdi ya, mungkin seperti itu. Baik, mungkin Romo, mungkin karena sudah jam 18.11 ya, mungkin bisa bisa langsung dibawakan ke Romo saja ya, mungkin ya. Seperti itu. oh, baik. Oke, baik. Mungkin untuk waktu dan screen kami serahkan ke Romo ya. Terima kasih Romo. Saya mengambil judul Tuhan dan Kehilangan. Bagaimana menemukan Tuhan dalam kehilangan. Kita belajar dari Maria, Marta, dan Lazarus. Ini teks Injil yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Cukup panjang, tapi saya coba bacakan untuk kita semua. Bagi yang memegang kitab suci, silakan buka Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45.
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah telah memberikan kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Maka sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Pada waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu.
Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria telah bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, mari dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, selamat sore. Senang berjumpa kembali dalam sesi bercerita berbagi kisah pada sore hari ini. Saya mulai dengan apa itu kehilangan. Di tengah pandemi COVID-19, kehilangan menjadi satu cerita yang banyak kali dibicarakan dan tidak kalah menyakitkan. Pandemi dan kehilangan. Ya, ada banyak dari kita dan mungkin ada salah satu atau dua orang di antara kita harus dengan rela mengalami kematian orang-orang dekat karena virus yang membahayakan ini. Dan mereka pergi dengan kondisi yang tidak seharusnya mereka alami. Kita mengalami kematian dan kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita persis dengan penyesalan penuh bahwa kita tidak ada di samping mereka di saat-saat akhir. Kita tidak ada di samping mereka untuk mengantar mereka secara layak untuk pulang kepada Tuhan kita, Tuhan yang mereka imani. Kehilangan menjadi sangat nyata dirasakan di tengah pandemi. Kalau boleh curhat sedikit,
Ini keluhan kami para pastor. Betapa sulitnya menyusun khotbah ketika kita harus merayakan Ekaristi untuk orang-orang yang meninggal karena COVID. Menjelaskan tentang Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang menghibur, Allah yang hadir di tengah keluarga, di tengah kehilangan. Sulit sekali. Jangankan itu, berdamai dengan kehilangan orang saja saat kita mesti hadir dan merayakan Ekaristi bersama mereka. Kadang-kadang bebannya besar. Jujur, ya, kami para pastor ini hanya tahu bicara. Dan justru beban, kalau kita tidak sanggup merasakan bagaimana beratnya kehilangan yang dialami mereka-mereka yang kehilangan saudaranya di tengah pandemi. Ini kenyataan pandemi kita. Sebelum pergi, orang harus diisolasi, dijauhi oleh keluarganya, tidak boleh berkunjung, kehilangan kontak dengan orang-orang terdekat. Ketika pergi pun, ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah menderita, sendirian, ketika meninggal juga sendirian. Untuk orang-orang yang ditinggalkan juga, kami di sini, kalau ada orang yang meninggal karena COVID, keluarganya langsung dijauhi. Semua hal mesti mereka urus sendiri, karena tidak ada yang mau bantu, takut kena. Lalu di tengah pandemi ini pertanyaannya, apakah sekadar kita takut mati? Ternyata tidak, bukan hanya itu. Pandemi mengajarkan kita tidak hanya takut kehilangan, kita juga takut berpisah dengan cara yang buruk. Kita masuk ke bagian yang kedua. Maria dan Marta. Kalau kita membaca Injil Yohanes, Maria, Marta, dan Lazarus adalah 3 orang yang cukup banyak diceritakan di sepanjang Injil. Terutama Maria dan Marta. Sebelum Lazarus wafat, ketika Yesus datang ke Betania ke rumah Maria dan Marta, dikisahkan Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan dia, sedangkan Marta sibuk melayani di dapur. Ketika Marta protes kepada Yesus, Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Cukup satu yang penting. Maria mengambil bagian yang terbaik. Ketika Yesus datang lagi, Maria adalah orang pertama yang datang meminyaki kaki Yesus dengan penuh sukacita. Jadi dari 2 bersaudari ini, Maria dan Marta, dalam 2 bagian pertama kita bisa tahu siapa yang lebih dekat dengan Yesus secara personal. Lebih suka mendengar Yesus. Maria digambarkan lebih dekat, Marta digambarkan dekat, tapi lebih ada jarak sedikit. Tapi apa yang terjadi ketika Lazarus wafat, meninggal? Justru orang yang datang kepada Yesus, Marta. Maria yang kita anggap begitu beriman itu, Maria yang kita anggap begitu dekat dengan Tuhan Yesus, yang selalu di kakinya itu, tidak datang. Jadi jangan kira
kegalauan iman dalam kehilangan hanya dialami oleh orang-orang tidak beriman. Kita yang dekat dengan Tuhan juga bisa mengalami kehilangan yang lebih menyakitkan. Pertanyaannya, apa yang membuat kehilangan itu menyakitkan? Ini, kehilangan menjadi menyakitkan jika kita dekat dengan apapun yang mampu menjaga harapan. Kita dekat dengan apapun yang mampu membuat kita tetap berharap, tetap kuat. Punya akses yang bagus ke tenaga kesehatan di tengah pandemi misalnya. Punya akses yang cukup mudah ke rumah sakit di tengah sakit, di tengah pandemi ini. Bisa jadi, mohon maaf, misalnya punya cukup banyak uang untuk bisa membeli ini dan itu, supaya menjamin kita tetap sehat. Dan di dalam iman, kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Kehilangan untuk orang-orang seperti ini sangat menyakitkan. Karena apa? Ternyata harapan yang mereka bangun, ternyata hal-hal yang mereka kumpulkan untuk menjaga harapan itu sia-sia, kosong, tidak ada gunanya. Dan persis bagian yang terakhir, kehilangan yang dialami oleh orang-orang dekat dengan Tuhan jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Bagaimana itu jadi menyakitkan? Saya berikan satu contoh kecil, saya pribadi. Kami berdoa, kami merayakan Ekaristi. Kami mendoakan semua orang. Siapapun yang datang meminta doa, kami doakan, kami doakan. Tapi hal yang selalu tidak kuat kami rasakan, yang tidak kuat kami alami adalah jika suatu masalah atau penderitaan menimpa orang-orang dekat atau menimpa kami sendiri. Pada saat itu godaan untuk bertanya, Tuhan, saya ini dekat dengan Engkau. Tapi kenapa yang ini datang? Kenapa yang itu datang? Itulah sebabnya mengapa kehilangan untuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan kadang-kadang dalam tanda kutip, kalau tidak ditangani dengan baik, jauh lebih menyakitkan dibandingkan orang-orang yang, mohon maaf, biasa. Nah, ini yang kedua. Apa yang membuat kehilangan itu menyakitkan dari dekat dengan Tuhan? Orang yang dekat dengan Tuhan atau kita yang berdoa di tengah penderitaan atau masalah yang dihadapi, lalu masalah itu berjalan tidak seperti yang kita kehendaki, atau dalam bahasa doa, Tuhan terlambat. Kita mengalami suatu gejolak batin seperti Marta dan Maria. Mereka datang protes kepada Tuhan Yesus. Kami bertiga ini sudah dekat dengan Engkau. Engkau melakukan mujizat dengan begitu banyak orang. Kenapa Lazarus yang Engkau kasihi, yang kita kasihi bersama, tidak Engkau sembuhkan? Kami sudah beritakan beberapa hari yang lalu dia sakit. Kenapa Engkau tidak datang waktu itu? Kenapa ketika ia meninggal ini, doa-doa kami seperti sia-sia ini, Engkau baru datang? Protes Marta dan Maria. Dan protes semua orang yang kehilangan saudaranya di tengah pandemi. Dan protes kita bersama kalau kita mengalami kehilangan, kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami masalah. Satu pertanyaan abadi yang sulit sekali dijawab oleh kita yang belajar agama dan orang-orang yang belajar filsafat adalah theodice, keadilan Allah. Pertanyaan ini,
Jika Tuhan baik, mengapa kemalangan dan kejahatan dibiarkan ada? Jika Tuhan begitu dekat dengan kita, Dia mengajak kita datang kepadanya, mengapa ketika kita menderita, Dia seperti diam? Terus terang, pertanyaan ini sulit sekali dijawab, bahkan oleh kami. Di sini rahasianya, kenapa saya sulit sekali menyusun khotbah untuk orang yang meninggal karena COVID-19. Teman-teman yang terkasih, kita masuk ke bagian yang ketiga tentang kebangkitan Lazarus. Tuhan kita, meskipun digambarkan terlambat di dalam Injil, adalah Tuhan yang tidak menjadi PHP, pemberi harapan palsu. Ia memperhitungkan setiap kedekatan yang kita bangun dengan Dia, sekecil apapun kedekatan itu kita mulai. Dari Marta, Maria, dan Lazarus, kita belajar tentang itu yang pertama. Bahwa kalau kita berdoa, kalau kita membangun kedekatan dengan Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu secara sangat serius. Dia tidak pernah meremehkannya. Kita berdoa, tetangga di sebelah rumah kita berdoa, sahabat kita berdoa, para romo berdoa, para suster berdoa, para bruder berdoa. Begitu banyak orang di seluruh bumi berdoa kepada Tuhan, termasuk kita. Dan saat kita menderita, Tuhan tidak pernah melewatkan kita. Kedekatan itu Dia perhitungkan dengan serius. Itulah sebabnya Ia hadir dalam kedukaan Maria dan Marta. Yang kedua, dalam kisah kematian Lazarus, kita belajar bahwa meskipun kelihatan terlambat dalam kacamata kita manusia, tapi untuk Tuhan tidak ada kata terlambat untuk air mata Maria dan Marta. Untuk Tuhan tidak ada kata terlambat untuk teriakan kita, untuk keluhan kita, untuk air mata kita, untuk pasrah kita. Maka kalau tanya saya bagaimana saya berdoa, saya tidak akan mau sok suci di depan Tuhan. Marah-marah, sedih-sedih, minta-minta. Karena untuk saya, Tuhan tidak pernah melewatkan air mata saya. Seperti kepada Maria dan Marta. Itu keyakinan iman. Maka teman-teman yang terkasih, mari kita lihat beberapa poin penting ini. Yang pertama, dari kisah Maria, Marta, dan Lazarus, kalau mau tanya bagaimana Tuhan terhadap kita, Tuhan tidak pernah main-main dengan air mata kita. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena itu ajakannya tadi, kalau boleh, kalau mau. Seperti saya tidak akan mau sok suci dan kudus atau sok hebat, sok sempurna di depan Tuhan. Kalau saatnya menangis, menangis. Kalau saatnya pasrah, pasrah. Kalau saatnya marah, kenapa tidak? Maria marah, Marta marah, Petrus pernah marah, Thomas apalagi. Dan Tuhan mendengarkan. Tuhan tidak pernah main-main dengan kita punya kata hati. Tuhan tidak pernah main-main dengan keluhan kita. Dari Maria, Marta, dan Lazarus, kita belajar tentang itu. Dan yang kedua, iman berarti kita yakin dan percaya sepenuh hati bahwa dalam kepekatan atau kegelapan sebesar apapun, Ia ada. Apakah kita pernah membaca
Kisah Yesus bersama dengan dua penjahat? Pernah? Ya, pasti pernah. Kisah Yesus dengan dua penjahat sampai mereka bertiga mati sama-sama menunjukkan kepada kita sampai di sudut bernama kematian sekalipun Tuhan ada. Kita tersalib, Tuhan tersalib. Kita terluka, Tuhan terluka. Kita berdarah, Tuhan berdarah. Kita mati dan dikuburkan, Tuhan juga mati dan dikuburkan. Maka di dalam iman, kebangkitan orang mati, itu diimani karena apa? Tuhan pernah mengalami kematian seperti kita. Kalau Tuhan bangkit, kenapa kita tidak? Maka di sudut yang bernama kegelapan, sepekat apapun Tuhan ada. Itu iman. Maka doanya dibalik. Jangan katakan, Tuhan, masalahku begitu besar hari ini. Balik, katakan, masalah hari ini saya punya Tuhan yang besar. Karena apa? Kita beriman pada Tuhan yang selalu ada bersama kita, menemani perjalanan kita, menemani setiap kehilangan kita. Dia tahu seberat apa hati kita mengalami kehilangan-kehilangan seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kisah Marta, Maria, dan Lazarus mau mengajarkan kepada kita hal ini. Kematian, kehilangan, bahkan karena COVID sekalipun adalah cara Tuhan membawa semua orang kepada hidup. Di dalam kematian, ketika saya diundang untuk merayakan Ekaristi atau berdoa bersama, saya selalu katakan ini. Seperti kita lahir karena Tuhan, kita juga mati karena Tuhan. Maka kematian tidak boleh ditetapkan memakai standar manusia. Jangan diukur dengan standar kita. Ini kematian yang bagus, ini yang kurang bagus, ini yang mengerikan, ini yang mulia, ini yang kudus, ini yang suci. Tidak bisa. Harus memakai standar Tuhan. Dan standar Tuhan tentang kematian adalah kehidupan baru. Kehidupan di alam yang baru. Yesus pernah bercerita tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Maka kalau ada orang yang meninggal, kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi, pakailah standar Tuhan. Standar Tuhan apa? Kalau mereka meninggal, Tuhan sedang mengatakan, mari pulang sudah. Saya sudah siapkan rumah untukmu. Titik. Tidak ada standar lain. Maka di dalam kematian, di dalam kehilangan, orang-orang yang kita cintai sedang dibawa oleh Tuhan kepada hidup. Sedang dibawa oleh Tuhan ke dalam sukacita, ke dalam kebahagiaan. Dan itu adalah kekuatan kita untuk tidak boleh terlalu sedih saat kita mengalami kehilangan. Itu yang terakhir. Maka mari teman-teman, kita belajar dari Maria, Marta, dan Lazarus. Bahwa kehilangan itu menyakitkan. Betul. Betul menyakitkan. Tapi jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata kita. Dia pasti datang, dia pasti menghibur, dia pasti menguatkan kita. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Romo atas
pewartaan yang sudah dibagikan ya. Keren banget nih, keren banget nih. Loh, Steven Cukup hilang? berat ya materinya. Berat sekali. Oke, mungkin aku mau sedikit kutip ya tadi perkataan Romo. Jangan pernah katakan kepada Tuhan, aku punya masalah yang besar, tapi katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Itu ya Romo ya. Keren sekali, keren sekali. Oke, habis ini apa lagi nih, Steven nih? Nah, sekarang saatnya kita sharing session. Kita Oke. bakal tanya jawab sama Romo nih, teman-teman. Oke, betul sekali. Nah, ini buat teman-teman nih ya, kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau sharing bisa langsung, ini dulu, apa namanya tuh, tunjuk tangan dulu ya, apa sih namanya? Present, Raise hand, present. iya, Ya, oke betul sekali. Nah buat teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo bisa langsung raise hand aja, atau mungkin kalau pertanyaannya sudah dibuat ya, mungkin ya Steven ya, pertanyaan sudah dibuat mungkin bisa langsung dikasih ke kolom chat Zoom kita, seperti itu. betul banget teman-teman yang nggak berani ngomong, langsung chat aja. Betul betul, nanti bisa diwakilkan, seperti itu ya. Oke oke, eee, oke sebelumnya teman-teman gimana nih? Ada yang mau bertanya enggak nih? Wah ini kayaknya pada malu-malu nih Steven nih. Hmm, biasa baru baru awal. Biasa, iya. Nanti akhir-akhir pasti rame. Oke, ceritanya menarik sekali ya. Wah ini teman-teman, gimana nih teman-teman? Apakah ada yang bertanya dari teman-teman? Perlu dorongan nih kayaknya nih Steven nih. Ayo teman-teman. Oke, begini Romo, mungkin sebelum ini kan teman-teman belum ada yang bertanya ya Romo ya. Mungkin eh, aku pengen bertanya nih Romo, Yuk. pengen bertanya. Eh, Gini Romo, tadi yang saya tangkap itu adalah Romo ingin menekankan kepada kita kalau di saat-saat kita terpuruk, maksudnya even lebih terpuruk, maksudnya yang lebih gelap gitu ya, maksudnya kayak kematian, itu tuh kayak Tuhan hadir di kita gitu loh. Dalam contoh dari, kisah, Yesus Kristus dengan 2 penjahat ya Romo ya, di akhir-akhir itu, di titik di akhir itu kan sampai ke kematian di mana di situ memberikan value ke kita kalau ya itu di saat yang paling down seperti kematian pun kita ada Tuhan di situ. Begini Romo, mungkin karena saya sebagai mahasiswa ya ini ya, mungkin teman-teman di sini juga, merasakan juga. Jadi kayak semisal ada beberapa, eee, kita kayak down banget gitu Romo, sampai bener-bener kayak, tidak, aku ndak kuat," nah kayak gitu Romo. Kayak bener-bener sampai seperti itu tuh, kadang kalau aku ya Romo ya, jujur kalau dari aku tuh kadang itu melupakan Tuhan Romo. Maksudnya kayak entah kenapa kayak, ya udah aku pengen tidur aja gitu loh, kayak pengen tidur, terus habis itu kayak entah kenapa kayak aku menilai kayak aku kayak, ucul stang gitu ya, kalau orang Jawa ngomongnya ucul stang gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang paham ya. Nah seperti itu. Jadi kayak hand off gitu. Kalau aku ingin bertanya Romo, kalau misalkan dalam keadaan-keadaan itu, khususnya kita sebagai mahasiswa yang setiap hari udah kurikulum semester baru gitu, di saat-saat down kita tuh gimana cara menyadarkan kita kalau kayak di sebelahku tuh sebetulnya ada Tuhan gitu loh. Contohnya seperti saya sendiri ya, mungkin seperti itu Romo. Kalau dari sudut pandang Romo bagaimana Romo? Ah, tentang seperti itu sebenarnya ada beberapa apa namanya, fenomena semacam masalah yang beberapa jenis persoalan lah yang kira-kira mirip seperti itu. Contohnya misalnya, saya kadang-kadang ada waktu saya mengalami masalah yang cukup besar, sampai ketika saya berdoa pun, setengah dari hati saya itu ini kayaknya doanya didengar nggak nih? Kayaknya, sepertinya Tuhan, kayak kayak gitu. Atau ada kalanya kita menjadi tidak mau berdoa bukan karena kita malas atau apa namanya, kita malas atau kita jauh dari Tuhan. Ekspresi seperti Maria dan Marta yang protes itu bukan hanya ekspresi mereka berdoa, bisa jadi ada di hadapan, termasuk kami yang merasa paling beriman ini. Jadi kami atau kita punya satu momen di dalam diri di mana kita tidak mampu berdoa ketika masalah itu mencengkeram, yang paling buruk itu harapan. Kalau dia hanya mencengkeram hati, tapi harapannya masih lolos,
kita masih bisa berdoa. Tapi kalau masalah itu mencengkeram sampai di harapan untuk bisa pulih, waktu itu kita bisa berhenti berdoa. Ada waktunya. Saya mengalaminya berkali-kali. Terakhir kali, seingat saya waktu mengerjakan tesis S2 dan terlambat. Saya mengalami, kalaupun saya berdoa, mungkin Tuhan juga tidak akan dengar saya karena saya pemalas. Ini salah saya, bukan salah Tuhan. Untuk apa juga saya berdoa? Tuhan sudah beri saya kesempatan, tapi saya sia-siakan. Jadi ada waktu seperti itu. Kalau kita mundur sedikit membaca kitab suci, ada kisah orang yang bisu dan tuli. Itu direfleksikan sebagai sebuah ungkapan kehilangan harapan dan sukacita yang besar. Bukan hanya bisu, tapi tuli. Jadi tidak bisa mendengar, Tuhan datang, sehingga mulut tidak bisa mengucapkan berkat. Dan doa yang diulang, yang dibuat Yesus untuk orang itu Ephphatha, terbukalah. Kalau mengalami hal seperti itu, kalau saya secara pribadi, doa kepada Tuhan, saya secara pribadi saya selalu bilang, Tuhan, tolong buka hati saya. Sekurang-kurangnya jangan biarkan harapan itu hilang. Karena itu kuncinya di harapan itu. Yang membuat kita bisa berdoa dan tidak berdoa. Kalau kita kehilangan harapan, kita tidak bisa lagi berdoa. Maka doa kepada Tuhan yang pertama, katakan Ephphatha untuk hati saya. Katakan Ephphatha untuk hidup saya yang macam ada tembok dan ada begitu banyak penghalang yang membuat kita tidak bisa maju. Itu sering kali terjadi. Dalam pengalaman saya pribadi, ketika ada satu celah kecil saja yang terbuka dan membuat kita bisa melihat hari esok, jalurnya itu, saya ingat ketika saya mengalami down ketika mengerjakan tesis, selesai berdoa Ephphatha, dosen pembimbing pertama saya WA, Frater, apa kabar? Dan itu celah kecil yang membuka seluruh harapan saya bahwa tidak bisa harus selesai hari ini, tidak bisa. Saya harus membuka hati, membuka harapan untuk esok. Saya mulai menjawab dan beliau dengan sabar untuk tanya masalahnya di mana. Saya terbuka saja dengan beliau, kebetulan dosennya juga pastor. Terbuka saja dengan ini masalah saya, ini dia beri jalan dan puji Tuhan 2 minggu kemudian selesai. Tapi kalau tanya apakah saya pernah tidak berdoa? Pernah. 2 minggu saya tidak berdoa. Pergi merayakan Ekaristi, pergi macam patung, diam dan pulang. Karena saya tidak melihat harapan dari doa-doa saya. Pernah. Dan waktu itu puncaknya saya mendoakan doa Ephphatha itu. Tuhan, kalau Engkau mau, katakan Ephphatha untuk hati saya, untuk diri saya. Sekurang-kurangnya supaya saya bisa melihat harapan. Mungkin tidak banyak menjawab, tapi itu pengalaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Iya betul juga ya, tadi harapan ya Romo ya. Maksudnya itu adalah kunci kenapa kayak doa itu buahnya itu kan ya harapan kita gitu ya. Iya betul juga. Iya betul betul. Iya Romo, saya terkadang kayak ya maklum lah ya mahasiswa di sini teman-teman juga ngerasa gitu ya harusnya ya. Nah, jadi kayak kadang kalau ada masalah sampai down banget gitu kayak bener-bener kayak aduh udah kayak gak kuat gitu ya Romo ya. Cuman di situ ya kita harus meyakini bahwa Ephphatha, terbukalah seperti itu ya. Terus juga ya harapan ya. Ya ini keren banget nih dari Romo ya, jangan dari Romo nih. Oke, berikutnya dari Mas CM ya, saudara CM. Halo, apa kabar Ya, CM? Oh, aku tanya dulu dong. oh iya, sehat, Saudara Krishna. Oke. Oke, CM, monggo, silakan bertanya. Ya, terima kasih Saudara Krishna atas kesempatannya.
Oke, mungkin saya kenalan dulu Romo. Jadi nama saya Vincent, Vincent sebenarnya, cuman panggil aja CM nggak apa-apa. Bukan Congratio Missio ya Romo ya, tapi ya CM aja. Oke, mungkin saya mau tanya ini Romo. Tadi kan Romo sudah jelasin ya, benar-benar sangat. Oh sih Kak, sebelum itu saya berharap mungkin Romo mau mendoakan saya, dosen saya semoga kayak dosen Romo ya, ketika TA nanti. Oke, nggak itu mungkin seringan aja. Pertanyaan sesungguhnya bukan itu cuma pertanyaan jebakan. Oke, pertanyaan sesungguhnya itu gini. Eh, kan Romo, pada kenyataannya Romo, kan banyak orang tuh suka bersaksi gitu. Suka bersaksi, suka menceritakan pengalaman hidupnya. Kayak misalnya tadi Romo barusan menceritakan sudah desperate, udah putus asa. Tapi pada akhirnya tetap ada jalan dari Tuhan yang dibukakan untuk Romo kayak. Saya sendiri jujur punya pengalaman seperti itu dan teman-teman yang lain saya percaya juga punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Namun pertanyaannya Romo, kenapa kok kita tuh seringkali walaupun sebenarnya kadang tuh sadar kalau Tuhan tuh sebenarnya selalu mendampingi kita, tapi kenapa kok pada akhirnya kita tuh selalu kembali ke titik itu, kembali ke titik kita kayak menyalahkan Tuhan kembali kecewa kepada Tuhan. Maksudnya seperti itu. Kenapa kok pada akhirnya tuh kembali lagi gitu? Maksudnya saya seringkali berpikir seperti itu. Kenapa kok orang lain tuh atau saya sendiri bahkan mungkin kayak kenapa kok nggak bisa berubah gitu? Padahal kan pengalaman adalah guru terbaik. Kalau kita pernah mengalami seharusnya kan mungkin lebih baik gitu. Tapi kenapa kok seringkali kita punya kecenderungan untuk kembali gitu? Kembali berbuat salah maksudnya, bukan kembali memuji. Seperti itu mungkin, Romo. Terima kasih. Ada beberapa jenis kesalahan yang sulit diubah. Bahkan ketika kita sudah berkomitmen, bahkan kita sudah berdoa. Saya punya beberapa. Bahkan sudah berdoa berkali-kali, sudah berkomitmen berkali-kali. 2-3 minggu berhasil, minggu keempat buat lagi. Jadi dalam pengalaman saya pribadi, kita tidak menemukan suatu semacam counter untuk mengimbangi saat kita berjuang menutup atau memperbaiki diri kita dari kesalahan itu. Saya punya adik kecil, dia berjuang untuk berhenti merokok. Baru-baru ini dia datang, masih SMP, sudah kecanduan rokok dan mau berhenti. Tapi itu tadi, dia mau 2 hari, 3 hari, hari keempat dia buat lagi. Setelah itu dia menangis, mempersalahkan dirinya sendiri, berhenti lagi, hari berikutnya dia buat lagi. Lalu dia datang. Saya bilang, ya, kegiatan kita atau aktivitas kita yang mengcounter kebiasaan itu untuk berhenti itu tidak ada. Sehingga kita selalu digoda untuk kembali kepada kesalahan yang sama karena tidak ada kegiatan yang menutup itu. Itu secara manusiawi. Contoh, kemarin untuk mencoba untuk sedikit membantunya meskipun bukan keahlian saya sebetulnya. Bilang, oke, kita duduk dulu berdua, mari kita daftarkan berapa kali merokok sehari, pada jam-jam berapa, dan kapan itu dibuat. Ditemukan bahwa kebiasaan merokok itu persis muncul waktu dia kesepian. Karena bapaknya kerja, mamanya kerja, mereka hanya berdua dan kakaknya kuliah di Jogja. Dia sendiri di rumah. Berarti ini soalnya, bukan soal rokoknya. Mari kita coba. Bagaimana caranya? Kapan waktu-waktu paling sepi itu datang? Dia panggil saya kakak meskipun saya pastor, tapi karena sudah cukup akrab, bilang kakak, kalau pagi biasanya setelah makan pagi dan bapak dan mama langsung berangkat, itu saya kesepian sekali. Dan waktu itu saya merokok. Oke, cari kegiatan apa? Suka main gitar? Suka baca novel kakak. Oke, kita beli novel, mulai. Setiap minggu 1 novel, siap. Setelah itu siang kakak, setelah makan siang, karena bapak dan mama belum pulang. Jadi saya masih kesepian. Oke, buat apa? Tidur siang.
Baik, lebih baik tidur siang. Lalu malam sebelum tidur. Oke, bagaimana itu? Kerjakan tugas? Baik, kerjakan tugas. Harus ada kegiatan untuk isi. Dan sudah 3 hari kami berjalan bersama, selalu berkonsultasi dan hasilnya baik. Tapi dari sisi iman, memang betul. Ada waktunya kita begitu kecewa ketika apa yang kita harapkan terjadi itu tidak terjadi meskipun kita sudah berdoa. Kita mau keluar dari sesuatu yang buruk dan kita mendoakan itu, tapi tidak berhasil. Saya punya pengalaman, ya untuk saya sendiri kadang-kadang agak lucu, tapi dalam beberapa kesempatan serius saya alami. Saya punya alergi dingin dan batuk. Dan anehnya, dia hanya muncul waktu misa. Kalau tidak misa, tidak muncul. Apalagi pagi-pagi. Misa pagi itu ngeri. Gatal dari paru-paru sampai tenggorokan. Selesai berkat penutup, dia hilang total. Tidak muncul. Jadi selama misa, saya selalu berdoa, Tuhan, ini saya misa bukan untuk saya punya diri sendiri, tapi untuk seluruh umat. Tega-teganya engkau buat saya begini sengsara, tidak bisa ucapkan kata-kata, tidak bisa nyaman untuk berkhotbah. Kalau saya ceritakan kepada orang lain, mereka kadang-kadang tertawa. Saya sendiri juga menertawakan diri saya. Tapi kalau waktu misa, saya marah, serius. Saya marah. Karena, ya itu, tapi terjadi terus. Setiap pagi, bangun pagi, sehat, segar, bugar, minum air hangat, mandi, berpakaian, berjubah, turun ke gereja, injak masuk ke dalam altar, dia mulai gatal. Sampai selesai misa. Dan selalu marah setiap kali misa. Tapi tidak habis-habis. Kemudian saya berpikir, oke lah, mungkin ini cara Tuhan untuk mengingatkan saya supaya sedikit menguji konsentrasi saya, kesetiaan saya. Sudahlah. Saya selalu punya prinsip ini dalam setiap masalah. Dan saya bagikan kepada semua orang. Saat kita mengalami sesuatu dan kita membutuhkan jalan keluar, saya selalu percaya pada satu hal. Kalau Tuhan tidak mengubah keadaan, Dia pasti mengubah hati. Syukur kalau dua-duanya. Saya selalu percaya itu. Jadi kalau keadaannya tidak berubah, kita yang Dia akan buat berubah. Percaya. Syukur kalau dua-duanya. Keadaan berubah, hati kita juga berubah. Itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin agak makin menyulitkan atau menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Mohon maaf. Oke, baik. Mantap Romo, jawabannya itu relate banget ya. Gimana Mas CM, ada yang mau ditanyain lagi? Jadi dituntasin Ya, lagi nih. oh iya Romo, ya. Tadi cukup menginspirasi Romo karena berarti saya juga tahu apa pengetahuan tambahan ya. Kalau ada teman saya yang mungkin merokok berarti kesepian gitu ya. Tapi oh ya, tapi oke bener Romo. Jadi intinya mungkin lebih kayak gimana tadi jelasnya? Ya, berarti apa namanya kita yang harus merubah diri gitu ya, berarti ya. Mencoba tabah. Baik, mungkin itu Romo tadi sudah terjawab sebenarnya pertanyaan juga tadi. Terima kasih banyak Romo atas jawabannya. Oke, makasih Mas CM atas pertanyaannya. Sekarang ada yang mau nanya lagi? Langsung raise hand aja. Mungkin aku, tapi sorry aku nggak bisa raise hand. Oh ya, nggak apa-apa, langsung aja Mas. Oke, selamat malam Romo. Saya Cesar. Saya sebagai host di sini. Salam kenal. Jadi saya jujur tertarik dengan tadi pernyataan Romo yang bilang kita mencari pelampiasan ke hal lain. Mungkin lebih kepada apa yang kita suka, apa yang kita senang melakukannya. Cuma kadang ini agak dilema sebenarnya kalau kita ngomong soal pelampiasan. Karena pelampiasan tuh kadang bisa ke arah negatif, seperti contoh orang lagi stres, lagi hampa, dia memilih untuk minum-minum atau kadang ngaco gitu ya. Nah, ini memang cukup relate terjadi apalagi untuk anak-anak seumuran kami plus tinggalnya, kalau saya boleh ngomong ya, di kota-kota yang memang ada fasilitas itu.
Ini saya sering lihat teman saya, teman jurusan saya, teman SMA saya, kalau misalkan dia lagi stres habis putus sama pacarnya, kayak dia minum-minum di apartemennya atau bagaimana gitu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Romo menyikapi situasi seperti ini ya? Menyikapi situasi seperti ini supaya kira-kira teman-teman ini kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan dia stres, hampa, dan tekanan batin lah istilahnya kalau bahasa gini, bisa menyikapinya dengan baik. Itu mungkin kalau dari saya. Wah, terima kasih. Menyikapinya dengan baik ya. Iya, jangan sampai teman-teman terjerumus gitu. Ya. Saya selalu percaya pada kekuatan persahabatan. Kalau saya yang ditanya. Mungkin karena sejak seminaris sudah dikumpulkan di asrama sampai waktu ditabiskan menjadi pastor di dalam asrama. Jadi saya orang yang paling percaya dengan kekuatan persahabatan. Dan menurut saya persahabatan itu bukan hanya soal kita senang dan bersuka cita bersama, tapi kekuatan untuk menjaga kita dari hal-hal seperti itu. Saya menemukan banyak hubungan antara kesepian dan kesendirian dengan pelampiasan-pelampiasan negatif. Saat kita mengalami masalah dan kita tidak tahu diceritakan kepada siapa. Satu. Saat kita mengalami masalah, punya teman, tapi datang hanya mau senangnya saja, tapi tidak siap untuk kesedihan kita. Itu repot. Kami dari timur, datang hanya cari moke dan cari daging saja. Kalau moke daging tidak ada, tuak. Minuman keras tidak ada dan daging tidak ada. Waktu teman mengalami masalah, kita tidak ada. Dan itu sangat rentan terhadap pelampiasan yang negatif. Lalu kedekatan kita yang kita bangun dengan orang-orang lain juga sangat berpengaruh. Saya berpraktik di sekolah. Dan dari pembinaan yang dibuat terhadap para siswa, kami menemukan hubungan antara perilaku-perilaku negatif dan jarak yang dibangun antara mereka dan orang tua di rumah. Mereka kehilangan tempat cerita, kehilangan tempat untuk melampiaskan apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi keburukan mereka, sehingga mereka melampiaskannya ke tempat lain. Jadi, kalau mau ditanya bagaimana caranya menangani teman atau menangani diri sendiri supaya tidak terjerumus, kalau mau tanya saya nomor 1 usulan saya, cari teman. Cari teman. Cari sahabat, mohon maaf, bukan cari teman. Cari sahabat. Akan sangat membantu. Tapi kalau orang buta menuntun orang buta ya memang susah sih. Tapi ya, sekurang-kurangnya kita cari sahabat. Kami ber-38 masuk untuk menjadi calon pastor dan ber-23 yang ditabiskan menjadi pastor. Saya menemukan bahwa teman-teman yang bermasalah dan kemudian tidak melanjutkan, bahwa itu ya untuk memenuhi muka bumi ya oke lah. Tapi ketika mereka tidak melanjutkan, saya menemukan hubungan yang sangat erat dari bagaimana mereka tertutup terhadap sahabat-sahabatnya di satu kelas, satu angkatan. Ketika ditanya oleh pastor pembina kami, pamong kami, kamu tahu masalahnya apa? Tidak, Rom. Kenapa tidak tahu? Dia tidak pernah bercerita. Tiba-tiba masalahnya sudah parah, keluar. Tiba-tiba masalahnya sudah parah, menangis. Tiba-tiba masalahnya sudah parah, pasrah. Tapi dia tidak pernah mau bercerita. Jadi kalau mau bertanya kepada saya, apa rumus pertama? Nomor 1, carilah sahabat. Tempat berbagi suka dan duka. Itu akan sangat kuat menahan kita, menjadi tempat kita untuk mengontrol diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau mau mengubah teman, jadilah sahabat. Jangan hanya datang untuk tuduh atau mempersalahkan. Itu saja yang bisa saya jawab. Mungkin tidak akan menjawab penuh. Terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih banyak Romo. Saya setuju dengan pendapatnya Romo soal persahabatan itu, karena memang ini hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial, hidup tidak bisa sendiri tapi membutuhkan orang lain. Seperti yang kita tahu, relasi kita tidak hanya relasi vertikal dengan Tuhan, tapi juga relasi horizontal. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Romo. Saya kembalikan ke mas-mas ini. Oke. Mantap jawabannya. Mantap sekali. Oh ya, ini aku gimana dari Mas Cesar ya? Mas Cesar ada tanggapan lagi nggak nih? Aku sudah nangkep. Halo? Oke. Udah ya, cukup ya berarti ya. Oke. Nah, ini pesan nih buat teman-teman sekalian. Lu pade dateng jangan cuma butuh doang. Gak, canda. Oke. Apalagi nih, Steven nih? Kayaknya tadi ada lagi ya, kayaknya ya, Steven ya? Oke, ada nih. Oh, sebentar ya Mbak. Ini ada request dulu, ada yang ngechat. Oh, Oke. iya. Oke. Jadi ini aku bacain ya Romo. Jadi ini identitasnya kita rahasiain aja. Jadi semisal kita ada teman dekat atau keluarga yang sepertinya sudah hilang tujuan, jadi why gitu. Dia juga bingung sendiri. Nah, kita nih udah ngingetin nih buat balik ke jalan yang benar, tapi tetap nggak bisa gitu. Gimana pendapat Romo? Ada solusi? Itu Romo, makasih. Ini susah ya. Saya suka menonton film dan salah satu film kebanggaan saya itu Harry Potter. Ketika Profesor Dumbledore memberikan penghargaan kepada Neville Longbottom, dia pernah bilang begini, butuh keberanian untuk menghadapi musuh, tapi butuh keberanian 2 kali lipat untuk menghadapi teman sendiri. Dan betul. Sisi negatif dari persahabatan dan kedekatan atau kekeluargaan, kita tidak pernah mampu menasihati atau menegur. Serius. Karena sudah dekat. Dan kalau kita mulai menasihati, kalau kita sudah mulai menegur, kedekatan itu menjadi bumerang yang balik kepada kita. Karena apa? Mereka menganggap bahwa yang namanya teguran, nasihat, atau apapun yang kita buat untuk mengubah mereka itu sebagai bentuk tindakan kebencian. Itu karena apa? Kedekatan, entah keluarga, entah asmara, atau entah persahabatan, dia mengikat hati kita dengan orang lain untuk menciptakan rasa nyaman sebenarnya. Maka sesuatu yang mengganggu hati dari kedekatan itu dianggap sebagai ungkapan kebencian. Meskipun kita yang melakukan tidak pernah bermaksud membenci. Sehingga kalau ada teman, kalau ada adik, kakak yang suka, sok suci amat lu, atau ketika diberitahu ngeyel melulu. Karena itu, mereka tidak siap diperbaiki, mereka tidak siap ditegur dari kedekatan yang mereka bangun dengan kita. Itu masalahnya. Sekarang, bagaimana kita mengubah mereka ini? Bagaimana kita mengubah saudara-saudari kita yang seperti itu? Ada waktunya dalam lingkup ya keluarga atau apa, coba buat misalnya kalau bersahabat dengan ada teman atau berkeluarga atau berpacaran atau apapun lah yang berbentuk relasi yang mendekatkan hati, mesti berani untuk buat peta, ini hal yang saya suka dan ini yang tidak suka. Kalau pacaran atau persahabatan, jangan ragu untuk marah atau untuk jengkel, ungkapkan kekesalan kita kalau dia melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Karena saat itu, dia belajar, oh ini yang dia tidak suka dan ini yang dia suka. Sehingga ketika kita mesti berdiri pada pihak untuk mengubah, dia tahu, oh ini dia tidak suka. Sehingga kalau berpacaran, jangan terlalu jadi, ini saya dapat chat, jangan jadi bucin. Ya, jangan jadi bucin, benar. Betul, serius. Mesti berani ungkapkan, aku nggak suka yang ini. Yang ini, oke. Ekspresikan.
entah cemberut lah, entah didiamkan lah, entah kalau kami marah lah, itu harus dibuat dalam satu relasi, termasuk keluarga. Saya dengan kedua orang tua saya belajar. Kalau saya tidak suka, saya akan protes. Dan dengan itu mereka berdua belajar, oh, anak sulungnya tidak suka yang ini. Sehingga kalau mereka melakukan sesuatu atau bicara tentang sesuatu, mereka akan menghindari bagian yang tidak saya suka itu. Sehingga ketika saya dengan tidak suka itu saya ekspresikan langsung di depan mereka dan adik-adik saya, kakak-kakak saya. Sehingga ketika saya saya harus mengubah atau menegur mereka, saya ada di bagian yang mereka baca saya tidak suka itu. Entah dengan diam, entah dengan kalau di chat jawab sepotong, ya ma, ya pa, bro, baik. Nah, dengan begitu mereka tahu, oh, Romo sedang jengkel, Romo sedang marah. Kira-kira salah saya apa ya? Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin tidak akan menjawab dengan baik. Oke, Oke, keren sekali jawaban mantap. dari Romo ya. Mungkin sangat membantu ya yang tadi sudah bertanya. Jadi cinta itu, cinta yang benar adalah cinta yang saling membantu satu sama lain untuk berkembang ya, Ya. bukan saling membutakan. Wih, keren kali. Oh ya, ini pesan juga Berkembang. untuk Mas CM ya, jangan bucin ya. Betul juga ini. Oke, kita Oke. langsung lanjut aja nih ke Mbak Teresia Tamara. Oke, langsung aja. Ya, selamat malam Romo, selamat malam semuanya, Mas Mbak teman-teman. Saya Teresya Tamati di Soraya, izin bertanya Romo. Kan ini judulnya kan ini ya, Finding God in Emptiness gitu kan. Nah, tapi gimana kalau saya sendiri, kalau saya lagi ngerasa kosong, itu pasti datangnya ke Tuhan gitu. Yang saya lupa datang ke Tuhan itu waktu saya overwhelmed, waktu apa keadaan di sekitar saya itu terlalu hektik gitu Romo, kayak pack schedule kayak gitu-gitu. Saya sendiri pernah ngalamin waktu itu waktu di SMA Senin sampai Minggu itu benar-benar full. Senin sampai Minggu tuh ada habis sekolah, ada latihan, terus ada tugas, ada ulangan. Gitu. Mau tidur pun mau doa tidur itu sampai lupa, nggak sempat gitu. Udah 2 minggu nggak ke gereja karena lombanya ada di luar kota. Terus waktu menang baru oh thank God God is great gitu. Padahal nggak pernah berdoa sebenarnya kayak gitu. Nah, Romo pernah nggak sih ada di posisi kayak gitu? Kayak gimana? How do we found God ketika kita tuh bener-bener sibuk gitu Romo sampai kita memikirkan diri sendiri kayak ngurus diri sendiri aja nggak sempat gitu Romo kayak what the least we can do untuk reach Tuhan waktu kita lagi sangat kelabakan sibuk gitu Romo. Terima kasih. Ya, emptiness itu jangan diterjemahkan secara harafiah sebagai situasi kosong di mana kita tidak melakukan apapun. Saat kita menjadi hamba kesibukan, itu juga disebut emptiness, kekosongan. Karena kita tidak mengambil makna dari apa yang kita buat. Berjalan seperti robot, bangun, tidur. Kosong, sama. Inti dari kekosongan atau ada isi dari hidup adalah ketika kita mampu untuk merenung, mampu untuk memaknai apa yang kita jalankan. Itu isinya. Tanpa memaknai apa yang kita buat, itu adalah kekosongan. Saya bisa merayakan misa tiap pagi, tapi saya bisa saja tidak mengalami Tuhan karena saya menganggap misa itu terlalu biasa. Karena sudah sering saya buat setiap pagi. Jadinya kata-kata yang keluar kayak, pernah mendengar, Romo kok khotbah kayak kosong, kata-katanya kemana, matanya kemana. Biasanya kami pembelaan diri nih, udah hafal. Ternyata itu kosong sebenarnya, betul. Tidak ada yang dimaknai dari kata-kata itu. Nah, kalau ditanya di tengah kesibukan seperti yang padat dan kita mesti mencari Tuhan, yang bisa kita buat sebenarnya, kesibukan itu kan bukan sesuatu yang buruk. Ya, kita juga kan sibuk untuk sesuatu yang bermakna, untuk masa depan kita, untuk pekerjaan atau untuk apapun. Kalau mau berdoa ya, menurut saya
doa-doa singkat yang bisa kita isi di sela-sela, misalnya sebelum istirahat malam atau sebelum waktu bangun pagi, bukan sebelum bangun pagi itu masih mimpi ya. Waktu bangun pagi itu menurut saya bisa dibuat dalam kesibukan. Dan kalau mau tanya saya tidak punya hak untuk menghakimi bahwa orang sibuk itu tidak doa. Untuk saya, alasannya sederhana. Setiap pengorbanan yang kita buat untuk diri dan orang yang kita cintai adalah doa untuk saya. Jadi tidak ada hak untuk makin, oh ya nggak pernah ke gereja. Ya, para pilot yang mesti berjalan tiap hari Minggu dan Katolik kan nggak ada waktu gerejanya. Tapi apakah mereka berdosa? Bisa jadi. Tapi jangan lupa, perjalanan mereka juga adalah doa untuk keluarganya, untuk seluruh penumpangnya, seperti kita. Tapi kalau mau ditanya, kapan kita harus punya waktu untuk dekat dengan Tuhan? Silakan cari waktu. Sesingkat apapun, tidak masalah. Untuk saya. Kalau tanya orang lain mungkin jawabannya lain. Tapi kalau saya yang ditanya, itu jawaban saya. Tidak masalah kita sibuk. Ambil waktu sedikit juga untuk bisa berdoa, tidak masalah. Tapi kalau sudah longgar, jangan jadikan alasan sibuk untuk menutup diri. Yang sering kita buat, karena sudah terbiasa sibuk, waktu sudah nggak sibuk lagi, masih juga bilang, sibuk. Tidak doa, tidak bisa. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Terima kasih. Iya, Romo, terima kasih. Jadi kalau misalnya walaupun kita sibuk pun pengorbanan yang kita buat diri sendiri dan orang lain itu udah kehitung doa ya, Romo ya. Kita memaknai hidup kita itu udah kehitung doa, dan sebisa mungkin cari waktu-waktu kosong buat doa-doa singkat kayak, Tuhan sebentar lagi mau tidur, terima kasih atas hari ini gitu. Terima kasih ya, Romo. Ya. Oke, mantap sekali jawabannya. Apakah masih ada yang mau ditanya, Mbak? Sudah, terima kasih. Oke, mantap. Jadi mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya, Romo. Mungkin ini dari saya sendiri. Nah, tadi kan Romo itu di presentasinya ngomongin tentang Theodice itu kan, tentang keadilan Allah. Jadi itu pertanyaan, kalau Tuhan baik, kenapa dia membiarkan kemalangan dan kejahatan? Nah, sebenarnya pendapat Romo itu gimana? Karena kalau menurut saya itu, kita nggak tahu cobaan apa yang orang lain terima gitu. Jadi bisa aja dia mengalami hal yang lebih buruk, tapi di waktu yang berbeda gitu. Jadi itu menurut aku tuh adil gitu, karena sama-sama menerima pain-nya, tapi di waktu yang berbeda aja. Gimana, Romo? Karena kebetulan saya suka berpuisi, saya biasanya menulis ini. Kita hanya berbeda luka, kebetulan berjumpa pada saat yang sama untuk membalutnya. Mungkin di gereja atau di mana-mana. Tentang Theodice ya, keadilan Allah. Pertanyaan itu sudah setua kitab suci. Dan orang pertama yang bertanya tentang itu adalah Ayub. Pernah membaca kitab Ayub? Ayub itu dikisahkan sebagai orang beriman yang diberkati, lalu tiba-tiba mengalami kemalangan dan penderitaan yang begitu berat, dan dia tidak tahu salahnya apa. Semua orang yang datang mengunjungi dia, menuduh dia, kau pasti ada dosa, pasti. Karena engkau mengalami kemalangan ini. Tapi dia bilang, saya tidak ada dosa. Kesalahan apa yang saya buat sampai Tuhan menimpakan ini kepada saya? Di masa modern, Theodice yang paling keras digaungkan itu ketika orang-orang Yahudi mengalami pembantaian di Jerman. Dikisahkan orang-orang Yahudi itu berlutut untuk berdoa di satu tiang doa yang dibuat untuk memperingati tiang yang pernah dibuat Musa dalam kitab suci. Satu anak kecil berdiri tegak, tidak mau berlutut. Dengan pertanyaan itu, kalau memang engkau baik Tuhan, kenapa kemalangan ini datang menjumpai saya? Kalau ditanyakan kepada saya menjawabnya dalam dua bagian. Bagian pertama tentang kejahatan. Kalau Tuhan baik,
kenapa kejahatan ada. Kejahatan selalu berarti hal yang muncul ketika Tuhan tidak ada. Sehingga kalau ditanya kalau Tuhan baik, kenapa kejahatan ada? Ya, orang buat jahat waktu Tuhan dianggap tidak ada di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kalau kejahatan dibuat, Tuhannya dibuang. Meskipun orangnya mengaku beragama ya. Lalu kemalangan. Ada satu pepatah Islam yang sangat saya kagumi. Itu bunyinya, Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi kekuatan hambanya. Saya selalu percaya itu. Maka kalau cobaan atau kemalangan atau penderitaan mendatangi seseorang, saya selalu percaya itu datang karena Tuhan tahu dia kuat untuk penderitaan yang itu. Belum tentu saya kuat seperti dia. Tetapi selalu ada satu hal yang pasti. Selalu ada satu hal yang pasti. Kalau mau dewasa, terimalah penderitaan. Karena kita dewasa oleh luka, titik. Kita menjadi lebih baik karena penderitaan. Sukacita tidak membantu kita. Kegembiraan tidak menjadi pelajaran untuk kita. Semua orang belajar dari hal yang buruk. Dan karena itu, penderitaan dan kemalangan datang. Bahwa menyakitkan iya, tapi yang pasti satu. Orang yang mengalaminya pasti bertumbuh dan jadi dewasa. Itu yang saya imani. Dan untuk harapan di tengah penderitaan, saya pakai pepatah Islam yang tadi. Saya percaya Tuhan memberikan cobaan tidak pernah melebihi kekuatan hambanya. Saya selalu katakan, Tuhan, Engkau tahu saya. Engkau beri saya tantangan, pasti saya terima. Tapi saya hanya percaya satu hal. Yang Engkau beri, Engkau tahu batas kekuatan saya sampai mana. Terima kasih. Mungkin tidak banyak menjawab. Oke Romo, sebenarnya saya mau ada yang saya tanya lagi, tapi karena batas durasi jadi kita sampai sini saja ya. Gimana Mas Krisna? Oke, wah nggak kerasa banget ya, Steven ya. Ini udah sampai jam Iya, 7:30 ya. kayaknya Itu selanjutnya harus kita tambahin lagi nih durasi sharingnya. iya. Oke, mungkin gini aja deh, mungkin Steven ada tanggapan lagi gak? Sama mungkin aku kasih satu kesempatan lagi deh ya, mungkin buat teman-teman nih, one last change buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya deh. Tadi kalau Steven ada tanggapan apa nih? Kalau dari Steven? Oke, aku Boleh, lanjut aja. lanjutin ya. Iya, iya. Jadi tadi kan Romo bilang Tuhan itu nggak mungkin ngasih cobaan yang melebihin kapasitas orang itu. Tapi kenapa ada orang yang bunuh diri, Romo? Itu kan berarti dia nggak kuat sama penderitaannya dia. Tidak kuat pada penderitaannya atau tidak cukup percaya bahwa penderitaannya itu bisa berakhir. Yang membuat orang bunuh diri itu bukan penderitaan, tapi kehilangan harapan. Beda. Ada yang bilang dia mungkin bunuh diri karena terlalu lama sakit. Bukan. Dia kehilangan harapan untuk sembuh. Pada saat dia sebenarnya bisa sembuh. Untuk saya. Tapi bunuh diri itu kan banyak sebabnya. Ada banyak situasi yang sehingga dalam gereja kita, dalam gereja kita beberapa tahun terakhir sudah mulai diberi ruang untuk kita menganalisis orang bunuh diri sebelum kita putuskan apakah bisa dirayakan Ekaristi atau tidak. Dan dalam pengalaman saya, tidak ada bunuh diri yang murni. Hampir semua orang yang bunuh diri mengalami gangguan sekurang-kurangnya mental. Entah stres, entah bawaan, atau entah. Tapi selalu ada satu hal yang pasti. Yang membuat orang bunuh diri bukan beratnya penderitaan. Karena dalam catatan sejarah bahkan di sekitar dia, ada orang yang penderitaannya jauh lebih besar dari dia, tapi mereka tidak bunuh diri. Yang membuat orang bunuh diri, kehilangan harapan, selalu. Mereka tidak sanggup untuk percaya bahwa ada sesama yang mau membantu mereka, ada Tuhan yang selalu ada bersama mereka. Itu pengalaman saya, yang pernah saya lihat.
Mereka tidak cukup sanggup untuk percaya. Di sini pernah ada yang bunuh diri, bayangkan usia 80-an tahun. Usia yang menurut kita sudah cukup dewasa dan bijaksana di tengah komunitasnya. Lalu sakit, anaknya ada 4. Satu bekerja di Indosiar di Jakarta, yang sulung. Yang keduanya itu satunya kepala dinas di satu instansi, satunya guru, yang bungsu itu kepala bidang di rumah sakit. Orang berada yang sanggup membahagiakannya kapan saja, tapi dia bunuh diri. Pertanyaannya, apakah betul karena dia menderita terlalu berat? Atau dia kehilangan harapan untuk sembuh? Nah, itu repot. Dan untuk menjaga harapan, sekali lagi, cari sahabat yang baik, jangan lupa dekat dengan Tuhan. Oke, mantap Romo, makasih. Jadi dari yang tadi Romo ngomong tuh ada yang bisa aku simpulin. Jadi penderitaan itu adalah hal yang normal. Jangan pikir kalau penderitaan itu malah ada apa nih. Justru penderitaan itu adalah hal yang normal dan itu merupakan proses pendewasaan diri. Itu sih dari aku. Gimana Mas Krisna? Iya, betul banget. Tadi sebenarnya kita kembali lagi ya, yang awal tadi dibicarakan Romo, dan itu jujur bagiku penting sih. Kayak apa? Harapan. Jadi tadi Romo bilang itu kan karena banyak orang yang benar-benar down, benar-benar kayak tidak merasa ada yang approach dia itu karena harapan. Maksudnya Tuhan ada, tapi karena harapan, karena tertutup, maka dari itu kita berdoa kayak Efrata, terbukalah, seperti itu ya Romo ya. Jadi ini benar-benar sesuatu hal yang bisa menjadi pelajaran juga ya bagi kita semua gitu Stephen. Jadi benar-benar membuka, terutama aku sendiri ya Romo ya, karena banyak masalah yang pasti aku lalui, dan iya aku selalu belajar dari Romo Valdi ini ya. Itu benar-benar kata-katanya sangat menyentuh hati gitu. Gitu teman-teman. Nah, gimana nih Stephen? Kayaknya mungkin dari teman-teman deh, mungkin ada pertanyaan lagi enggak nih? Kira-kira ya. Satu aja mungkin. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Iya, ini nanti menyesal loh nih mumpung ada Romo Valdi ya di sini ya. Betul banget, karena jarang-jarang nih kita ketemu Romo. Iya, betul. Wah, tapi kayaknya udah oke, mungkin udah pada ini ya, udah pada cukup ya mungkin ya. Pada malu-malu mungkin ya. Gitu. Kayaknya sih udah cukup sih, udah cukup banyak. Iya, betul. Oke, jadi wah nggak kerasa sekali ya Romo ya, kita di sini. Tepat jam 7:30 ya ternyata ya. 7:30 WIB ya ini ya. Tepat sekali. Oke, baik. Mungkin untuk sesi kita pada hari ini, Romo, untuk BKS Next Fellowship Series pada hari ini, sharing-sharingnya sampai di sini dulu ya, Romo ya. Terima kasih sekali buat kehadiran Romo yang sudah memberikan insight, yang sudah memberikan tadi pemaparan tentang apa ya, ilmu-ilmu dan ide-ide juga ya bagi kita. Semoga nih buat teman-teman semua ya, tadi ya yang kayak jangan bucin, lalu kayak berharaplah itu bisa menjadi tameng kita, tameng iman kita, bagaimana kita istilahnya menghadapi semua cobaan ya, istilahnya ya, karena ya kita adalah mahasiswa teman-teman gitu loh. Pasti badai, topan itu pasti datang gitu. Seperti BKSN yang lalu ya, seperti Petrus yang kanan kirinya ada badai, tapi di depannya ada Tuhan Yesus aja, Petrus jatuh pada akhirnya. Apalagi kita yang cuma manusia biasa, Rasul aja jatuh gitu. Nah, mungkin seperti itu ya mungkin ya. Nah mungkin buat Romo nih kira-kira ada pesan tidak Romo? Dari mungkin bisa kasih pesan dan kesan ya Romo ya untuk kita mahasiswa terutama di KMK ITS ya. Seperti itu Romo. Pesan dan kesannya, ya kalau dari saya, ya jangan berhenti jadi orang hebat lah. Tetap belajar, tetap terus. Karena kita punya banyak orang pintar, tapi tidak banyak yang hebat. Terutama ya dalam banyak hal sebetulnya. Di tengah masyarakat, di tengah keluarganya. Saya sudah belajar banyak dan bisa jadi pintar, tapi untuk jadi hebat, saya harus mulai dari nol lagi. Karena ternyata di masyarakat sulitnya minta ampun. Jadi kalau mau tanya kesan dan pesan, pesannya satu. Jangan berhenti jadi orang hebat. Tetap belajar,
tetap kreatif, tetap berbagi, tetap bersahabat, dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Amin sekali. Jadilah orang yang hebat selalu, jadilah orang yang hebat. Oke, mungkin begitu saja teman-teman untuk BKSN Next Fellowship Series pada hari ini ya. Thank you banget, terima kasih sekali buat Romo Valdi yang sudah menyempatkan waktunya dan tenaganya juga ya Romo ya, sudah bisa hadir di sini. Oh ya buat teman-teman jangan lupa ininya dong, apa emotnya dong, wah buat Romo Valdi nih kira-kira. Thank you sekali. Nah, sebelum kita tutup nih ya teman-teman, aku mau sedikit promosi sedikit aja. Jadi buat teman-teman di sini, selalu untuk pantengin IG KMK ITS ya, terutama untuk di BKSN ini, karena kita untuk di minggu berikutnya dan juga untuk minggu terakhir nanti kita bakal ada BKSN X Fellowship lagi. Jadi, jangan lupa buat ikutin dan juga untuk spare your time teman-teman, untuk selalu ngikutin acara-acara kita. Oke. Ya, sebelum kita tutup juga nih Romo, mungkin aku mau nyimpulin beberapa hal ya mungkin ya Romo ya. Mungkin teman-teman mungkin ada beberapa yang mungkin udah lupa gitu ya. Oke, mungkin izinkan saya menyimpulkan Romo tentang sharing-sharing kita pada hari ini. Yang ingin saya ajak dari value untuk BKSN Fellowship dari ini itu adalah seberapa dekat intinya itu seberapa kecilnya kita dekat dengan Tuhan itu adalah sebuah hal yang penting di mata Tuhan dan itu adalah Tuhan selalu peduli dengan kita seperti itu. Karena contohnya adalah di saat kita menderita teman-teman, ada satu sosok yang memang tak akan pernah meninggalkan kita, dan itu adalah Tuhan. Seperti di kisah dari Maria dan Marta sampai menangis pun di situ ada Tuhan. Seperti itu teman-teman. Dan juga mungkin aku ingin mengutip tadi dari Romo ya, ada 3 poin penting. Yang pertama, dari Tuhan tidak pernah main dengan air mata kita, kesedihan kita, teriakan kita, bahkan doa kita. Lalu berikutnya mengenai iman sampai di titik tergelap pun di mana kematian itu ada, Tuhan selalu hadir. Dan melalui kematian itu juga, poin ketiga ya, Tuhan selalu membawakan kita untuk hidup kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan mungkin aku mengutip sedikit ya dari Romo tadi, kayak jangan pernah katakan, Tuhan pada hari ini masalah aku sangat besar, tetapi katakanlah teman-teman, wahai masalah, lihat aku memiliki Tuhan yang lebih besar dan lebih dekat daripada engkau yang hanya bisa menjadi masalah di hidupku. Oke, keren ya. Ih, aku keren banget ya. Oke, dari Steven gimana nih? Ada kesimpulan nggak nih tadi? Mungkin aku mau nambahin dikit aja. Jadi nambahin dari yang Mas Krisna ngomong itu tentang penderitaan itu harus dilewatin karena itu merupakan proses pendewasaan diri dan juga kehilangan sebagai salah satu penderitaan itu memang menyakitkan. Tapi kehilangan itu bisa lebih sakit ketika orang itu dekat dengan kita dan juga betapa kita dekat dengan Tuhan. Mungkin itu dari aku. Oke, keren sekali. Oke, mungkin karena ini sudah sampai di akhir ya, Steven ya. Mungkin kita, wah nggak afdol nih, kita doa dulu dong yang pasti dong ya. Mungkin Ya, betul untuk banget. doa penutup nih, mungkin saya serahkan kembali ya ke Romo Valdi ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah perjumpaan kami malam hari ini. Terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami, memberkati setiap pembicaraan kami. Kami merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan kami, yang memberkati kami dalam perjumpaan ini. Kami mohon dengan rendah hati ya Tuhan, berkatilah saudara-saudaramu, berkatilah saudara-saudari kami, berkatilah sahabat-sahabat-Mu ini yang sedang ada di bangku kuliah mengejar cita-cita mereka. Berkatilah seluruh kegiatan perkuliahan mereka, berkatilah orang tua dan semua orang yang peduli pada pendidikan mereka. Berkatilah para dosen, lembaga pendidikan mereka, dan berkatilah semua orang yang menjaga, melindungi, dan terus mendukung mereka dari hari ke hari. Semoga Engkau di dalam kasih-Mu hadir ke tengah mereka selalu, menjamah dan memberkati mereka, melindungi mereka dari godaan-godaan, dari sakit dan penyakit yang membahayakan jiwa dan raga mereka. Tuhan bersamamu,
bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian, semua orang yang kita doakan, cita-cita, harapan, dan niat hati kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali Romo untuk series kita ya, untuk BKSN Next Fellowship. Nah, sebelum kita pergi nih Romo, nih kita foto terlebih dahulu ya mungkin ya. Yuk, Boleh. buat teman-teman yuk, ayo kita dokumentasi sebentar ya teman-teman ya. Buat Dulu on panitia, cam. On cam oke, dulu teman-teman. oke, sip, sip, sip. Ada Ya, panitia yang buat bantu teman-teman share? jangan lupa untuk isi feedback. Iya, betul juga. Nah, sembari kita isi apa dokum, ini jangan lupa untuk mengisi feedback ya teman-teman ya. Mungkin sebentar ini aku share lagi ya. Yuk, jadi oke sudah di-share juga ya. Oke, ini ada panitia mungkin yang bisa membantu untuk dokum. Sebentar. Aku Oh Chris. bisa, Chris. Oh ya, Ivan oke. juga bisa. Oke, Oke, dari kita rebutan ya Mas Cesar ya. Oke, Oke, dari aku aja Ivan ya. Oke. Immersive view ya ini ya. Oke. Aku izin. Yang dokum belum ya. on cam mungkin. Boleh diajakin nah. Yuk, teman-teman yuk yang belum on cam yuk. Ini ada kursi nih. Kursi DPR. Yuk, teman-teman yuk. Waduh. Jangan lupa. Aku boleh request ganti tempat gak? Aku nggak mau di sebelahnya Krishna. Aduh, jangan gitu Aduh, ya. dong, Mas CM. Aduh. Bercanda. Jangan sekali loh, Masuk bro. di immerse nih. Gimana nih, Mas Krista boleh aku mulai? Oke, sebentar. Mungkin Aku yuk babamu buat ya. teman-teman yuk ya. Yuk, buat teman-teman yuk yang belum on cam ya. Atau oke deh, mungkin bisa langsung saja ya mungkin ya. Udah banyak yang on cam kok ini. Oke, aku izin screenshot. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Baik. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya, Chris ya. Boleh. Boleh ganti gaya, dirapin rambutnya lagi. Gitu. Fun. Baik. Ya. Aku balik ke galeri dulu deh. Boleh biar ini. Oke, biar beda. Oke, berarti kalau gitu 2 kali lagi deh, karena beda versi ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, yuk sekali lagi terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Aku kembalikan ke Krishna. Oke, sip. Thank you banget dari Ivan dan Mas Cesar ya yang sudah membantu dokumentasi. Nah, buat teman-teman sekali lagi, jangan lupa buat isi feedback-nya ya, teman-teman ya. Jangan lupa semuanya dan juga untuk aku pengen promosi sekali lagi deh. Jadi untuk BKSN Next Fellowship, jangan lupa untuk daftarin diri ya, teman-teman ya di IG KMK ITS juga ada, jadi nanti langsung daftarin diri kalian aja buat tanggal 17 sama tanggal 24 ya. Jadi bakal ada tema-tema lainnya yang bakal seru yang bakal kita bawain seperti itu. Oke, mungkin gimana nih Steven nih? Oh, Steven hilang ya. Oke, mungkin cukup sekian aja dari BKSN Next Fellowship series pertama ini. Di sini aku Krishna ya sebagai MC memandu teman-teman dan juga Steven. Halo, apakah ada di situ? Halo. Sorry, internetku mati tadi. Oke, dan di sini aku juga ditemenin oleh Steven juga ya. Thank you banget ya Steven ya sudah nemenin juga. Dan Mantap. mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih banyak, Terima kasih Romo. Terima kasih Saudara Krishna. Terima kasih Saudara Steven. Makasih Romo. Terima kasih. Terima kasih. Romonya udah keluar. Terima kasih. Sama CM. Jangan Terima lupa kasih. feedbacknya ya teman-teman ya. Feedbacknya guys. Terima kasih. Kecil dikit dong suaranya. Oh iya, sorry. Chris. Lord. Chris. Gimana?